Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan Muharram. Bulan Muharram. Allah itu mengkhususkan ada 4 bulan haram atau syahrul hurum, bulan yang disucikan, bulan yang diagungkan. 3 bulan itu berturut-turut dan 1 yang terpisah. Yang berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan 1 lagi bulan apa, Bu? Bulan Rajab, ya, nanti di menjelang Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saya dulu kuliah di psikologi. Psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang ilmu jiwa, Bapak Ibu, tentang perilaku manusia. S2 saya juga di psikologi sama, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengamati ada satu hal yang menarik sekali, bagaimana Allah menyusun bulan-bulan ini dari pandangan ilmu saya di psikologi itu, Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu, yang disebut sebagai Sayyidus Syahr, tuannya dari bulan-bulan dari Hijriah itu bulan apa? Bulan Ramadan, betul? Bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling kita agungkan, bulan yang paling kita sucikan, bulan di mana kita semua orang-orang beriman mendulang pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuka itu, kalau bahasanya di mall itu didiskon besar-besaran. Ya, diberikan kita kesempatan beramal. Ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, ampunan dicurahkan. Tujuannya apa, Bapak Ibu? La'allakum tattaqun, ya, agar kita itu setelah Ramadan itu menjadi orang-orang yang bertakwa, betul? Ya. Jadi Allah menyediakan Ramadan itu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Takwa itu kan tidak cuma sekedar kata-kata. Takwa itu punya ciri-ciri, takwa itu punya karakter, takwa itu punya perbuatan, kebiasaan yang harus dilakukan. Karena orang bertakwa itu pasti sholat subuhnya tepat waktu. Kalau bapak-bapak atau yang laki-laki berjamaah di masjid, ya. Kalau ibu monggo, karena kewajibannya utamanya yang bapak-bapak nih, gitu ya. Sholat zuhurnya tepat waktu jam 12 dia sudah ke masjid. Kira-kira jam 12, setengah 12, ya. Sholat asarnya dia tepat waktu, sholat maghrib, sholat isya tepat waktu. Itu orang bertakwa. Nggak cukup cuma sholat 5 waktu. Orang beriman itu karena merasakan nikmatnya sholat, manisnya sholat, nggak cukup 5 waktu. Tambahi sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat sampai 8 rakaat. Orang cukup dengan sholat wajib, tambahi dengan sholat rawatib. Tidak cukup dengan sholat rawatib, tambahi dengan sholat qiyamul lail atau sholat malam, dan seterusnya. Nggak cukup sebelumnya sholat fajar di awal hari sebelum subuh. Itu orang bertakwa begitu. Jadi ada ciri-ciri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Saya pernah mengumpulkan ini, kira-kira ada sekitar 20 ciri orang bertakwa. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam ilmu psikologi itu, Bapak Ibu, dalam ilmu psikologi, seseorang itu akan terbentuk kebiasaannya kalau kebiasaan itu diulang-ulang selama 30 hari. Ulang-ulang begitu, nanti 30 hari akan terbentuk sendiri. Jenengan kemarin, kita semua pas Ramadan kemarin bangun jam berapa? Jam 3 pagi. Ibu makan bahkan lebih awal, Ibu. Jam 2 sudah masak gitu ya. Udah masak, udah nyiapin makanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di hari pertama Syawal, hari kedua Syawal, hari ketiga Syawal, dan mungkin hari-hari awal Syawal itu, Bapak Ibu, tanpa alarm kita pasti jam 3 atau jam 2 terbangun. Benar nggak? Kenapa, Pak Bu? Karena sudah kebiasaan. Kenapa kita bisa bangun jam 3, jam 2 bahkan, ya,
di awal-awal Syawal tanpa alarm, tanpa ada yang bangunkan, tanpa ada yang teriak sahur sahur gitu ya, karena sudah terbentuk kebiasaan selama sebulan berpuasa. Pada saat kita awal-awal bulan Syawal, seringkali kita itu di pagi hari belum merasakan lapar seperti biasanya, karena selama 1 bulan sudah terbiasa berpuasa, perut kita sudah terbiasa untuk tidak diisi di pagi hari. Tapi begitu masuk bulan Syawal, hari kelima, wah, mulai hari pertama deh, pagi-pagi sudah gempuran lontong opor, siang kupat ya, burung nastar, gitu, seharian kita digempur itu, langsung rusak kebiasaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya Allah itu berkeinginan pas Ramadan itu terbentuk kebiasaan itu sampai nanti bertemu dengan Ramadan lagi, sehingga Bapak Ibu ada peningkatan kualitas amal kita. Oh, yang biasanya nggak qiyamul lail, Ramadan dilatih qiyamul lail, oh pas Ramadan lanjutkan. Seperti kemarin, kalau kita sudah terbiasa tarawih, setelah Isya minimal sholat witir 3 rakaat sebelum tidur, lanjutkan. Jangan setelah Ramadan belas hilang sama sekali. Nah, Bapak Ibu yang dimaulah Allah, Allah inginkan, yang Allah inginkan pada kita itu adalah terbentuk kebiasaan itu. Kebiasaan takwa itu terbentuk sampai kita ketemu Ramadan lagi. Sehingga Bapak Ibu, kalau setiap Ramadan kita itu punya satu kebiasaan baik, satu kebiasaan baik saja Bapak Ibu, oh, dan jadi orang yang mendirikan qiyamul lail, kita biasakan tiap hari sampai nanti jelang Ramadan, itu akan bertahan Bapak Ibu. Nanti Ramadan lagi ada satu kebiasaan lagi, oh kebiasaan tilawatul Quran sehari 1 juz, sehingga 1 bulan selesai 1 kali khatam. Jadi kan saya yakin kalau pas kemarin Ramadan bisa nggak sebulan khatam, Mbak? Bisa ya? Bisa ya Bu? Bisa. Suasananya mendukung sekali untuk 1 kali khatam dalam 1 bulan. Tapi bar Ramadan sudah dibuka lagi Qurannya belum Bu? Coba Ramadan lebok ke lemari meneh, dibuka meneh setahun meneh. Ada yang gitu ya. Masjid juga sama, masjid itu yang Qurannya pas Ramadan pada kepakai jadi bersih-bersih ya. Ini jadi berdebu selama 1 tahun ke depan karena nggak ada yang buka. Tapi insya Allah ini tidak terjadi di masjid ini ya. Ya, karena saya pernah di-share sama Ustadz Paimin, ini rutin ada tadarus ya Pak. Nah, rutin ada tadarus melanjutkan kebiasaan Ramadan. Seharusnya begitu Bu. Seharusnya begitu Pak. Jadi ada kebiasaan yang terus kita jaga pasca Ramadan itu. Tapi yang namanya manusia, kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun, nggak mungkin stabil karena kita bukan malaikat. Nggak mungkin naik terus karena kita bukan rasul. Ya, mesti naik dan turun. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang futur, kadang-kadang tidak semangat. Biasa itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah kita bentuk selama Ramadan itu akan hilang otomatis juga setelah tidak kita lakukan selama 2 pekan. Jadi kalau selama Syawal panjenengan sudah membiasakan qiyamul lail, bangun di sepertiga terakhir, terus 2 pekan hilang kebiasaan itu, maka biasa itu akan menghilang lagi, akan hilang lagi. Mungkin kalau pas Ramadan kita bangun ada alasannya, sahur. Pasca Ramadan kita masih terbangun Bapak Ibu, hari pertama, kedua, ketiga Syawal tangi apa ya, alah suruh meneh. Padahal bisa bangun qiyamul lail, salat malam gitu. Maka setelah Syawal juga Allah memberikan fasilitas namanya 6 hari puasa di bulan Syawal, biar kebiasaan puasa kita tidak tiba-tiba menghilang gitu ya. Dulu kalau simbah saya ingat simbah saya almarhum itu, beliau itu puasa Syawal itu hari kedua Syawal sudah puasa Bu. Harusnya kan begitu. Kalau di filosofi Jawa itu ada bodoh kupat ya. Itu di hari ke berapa Bu? Hari ke-7 biasanya. Hari ke-7 dari bulan Syawal. Seharusnya itu setelah menyelesaikan
puasa Syawal selama 6 hari. Jadi kebiasaan Ramadan itu tidak langsung hilang begitu saja. Seharusnya begitu filosofinya, kata mbah-mbah saya dulu begitu. Jadi bar Syawal gile poso 6 hari, habis itu bodo meneh, jenenge bodo kupat ya. Bodo kupat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena kita sudah hilang seminggu 2 minggu kita hilang kebiasaan itu, akhirnya hilang. Makanya karena Allah tahu kebiasaan kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka Allah kemudian, tapi hilangnya kebiasaan itu Bapak Ibu akan muncul lagi kalau kita lakukan lagi. Maka Allah kasih motivasi, Allah kasih penyemangat buat kita. Dikasih setelah Syawal itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, Syahrul Hurum. Allah kembali kasih motivasi, yuk hambaku, kamu rajin lagi beribadah, ayo sholat malam lagi, ayo tilawatul Quran lagi, ayo puasa lagi, ayo lakukan ibadah lagi, karena di bulan-bulan ini dilipat gandakan semua kebaikan yang kamu lakukan. Allah kasih motivasi lagi buat kita, diingatkan lagi, biar kebiasaan Ramadan kemarin tidak hilang ya. Ayo dapatkan pahala jariah menyebar ilmu dengan like, komen, dan share. Barakallahu fikum.